Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu cerita rakyat paling ikonik dari tanah Jawa. Kisah cinta, tipu daya, dan kerinduan antara manusia dan bidadari. Siapa lagi kalau bukan Jaka Tarub dan Nawang Wulan? Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas legenda yang tak lekang oleh waktu ini. Di sebuah desa yang subur di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia dikenal karena kesaktiannya dalam berburu dan sifatnya yang baik hati. Ibunya, Mbok Randa, sering menasehatinya agar segera mencari pasangan hidup. Tapi Jaka Tarub sepertinya belum menemukan gadis yang bisa menawan hatinya. Suatu hari, saat sedang berburu di dalam hutan lebat, ia mendengar suara tawa dan riak air yang ceria dari sebuah telaga tersembunyi. Didorong oleh rasa penasaran, Jaka Tarub mengendap-endap mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya ia. Di hadapannya, 7 bidadari cantik dari kayangan sedang asyik mandi dan bermain air. Pesona mereka begitu luar biasa, membuat Jaka Tarub terdiam membeku. Matanya tertuji pada selendang-selendang warna-warni yang tergeletak di tepi telaga. Ia tahu, selendang itu adalah kunci bagi para bidadari untuk bisa terbang kembali ke surga. Tiba-tiba, sebuah niat usil atau mungkin takdir muncul di benaknya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang yang paling indah, berwarna pelangi, lalu menyembunyikannya. Sore pun tiba, para bidadari bersiap untuk pulang. Mereka mengenakan selendang masing-masing dan mulai terbang ke angkasa. Namun, satu bidadari tertinggal. Ia adalah yang termuda dan tercantik, bernama Nawang Wulan. Ia panik mencari selendangnya kemana-mana, tapi tak kunjung ketemu. Kakak-kakaknya tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena gerbang kayangan akan segera ditutup. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Nawang Wulan sendirian di bumi. Tangisan Nawang Wulan memecah kesunyian hutan. Di saat itulah Jaka Tarub muncul, berpura-pura baru saja lewat. Ia menawarkan bantuan dan menghibur Nawang Wulan yang sedang berduka. Merasa tidak punya pilihan lain, Nawang Wulan akhirnya setuju untuk ikut pulang ke rumah Jaka Tarub. Waktu pun berlalu. Kedekatan mereka tumbuh menjadi cinta. Jaka Tarub akhirnya melamar Nawang Wulan, dan Nawang Wulan yang merasa nyaman dan dicintai menerima lamarannya. Mereka menikah dan hidup bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang putri cantik yang diberi nama Nawangsih. Namun, ada satu keanehan pada Nawang Wulan. Ia selalu melarang Jaka Tarub untuk membuka tutup lumbung padi dan penanak nasi saat ia sedang memasak. Jaka Tarub karena cintanya selalu menuruti permintaan itu. Keajaiban pun terjadi. Meskipun setiap hari memasak, padi di lumbung mereka seolah tidak pernah berkurang. Hanya dengan sehelai padi, Nawang Wulan bisa menghasilkan nasi untuk seluruh keluarga. Inilah kesaktian yang ia miliki sebagai bidadari. Namun, rasa penasaran manusia memang sulit dibendung. Bertahun-tahun kemudian, Jaka Tarub tidak tahan lagi. Suatu hari saat Nawang Wulan sedang tidak di rumah, ia nekat membuka tutup penanak nasi. Apa yang ia lihat? Hanya sehelai padi di dalamnya. Jaka Tarub bingung, ia pikir istrinya hanya bercanda. Tapi tanpa ia sadari, perbuatannya itu telah melenyapkan kesaktian Nawang Wulan. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan memasak padi seperti manusia biasa. Padi di lumbung mereka pun mulai berkurang dengan cepat. Suatu hari, saat Nawang Wulan hendak mengambil padi di dasar lumbung yang sudah hampir kosong, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan familiar. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik benda itu keluar dan betapa terkejutnya ia. Itu adalah selendang pelanginya yang hilang bertahun-tahun lalu, selendang yang menjadi kunci untuk pulang ke kayangan. Seketika ia sadar bahwa suaminya, pria yang sangat ia cintai, adalah orang yang telah menipunya selama ini. Hatinya hancur berkeping-keping, rasa cinta, kecewa, dan rindu pada kampung halamannya bercampur aduk. Dengan berat hati ia menemui Jaka Tarub. Ia mengenakan kembali selendangnya. Kekuatan gaibnya pun kembali pulih. Nawang Wulan berkata bahwa ia harus kembali ke kayangan. Takdir mereka sebagai manusia dan bidadari memang tidak bisa bersatu selamanya. Jaka Tarub menangis, memohon agar istrinya tidak pergi. Ia mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Namun keputusan Nawang Wulan sudah bulat. Ikatan dengan kayangan terlalu kuat untuk diabaikan. Sebelum pergi, ia memberikan satu pesan terakhir. Jika putri mereka, Nawangsih, merindukannya, Jaka Tarub harus membuatkan tangga dari bambu dan membakar jerami. Asapnya akan menjadi jembatan bagi Nawang Wulan untuk turun menjenguk putri mereka. Dengan derai air mata, Nawang Wulan terbang ke angkasa, meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsih yang menatap kepergiannya dengan pilu.
Kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan mengajarkan kita banyak hal, tentang cinta yang tulus, tapi juga tentang kebohongan yang pada akhirnya akan selalu terungkap. Penyesalan Jaka Tarub menjadi pengingat bahwa kejujuran adalah fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Meskipun berakhir dengan perpisahan, legenda ini tetap hidup sebagai salah satu cerita cinta paling tragis dan indah dalam budaya kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Jaka Tarub pantas mendapatkan akhir yang menyedihkan? Ataukah ini memang takdir yang tidak bisa dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.